الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini insyaallah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Abdul Latif hafizahullah dan juga kepada para panitia yang lainnya yang telah menyiapkan berjalannya acara ini. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum di dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita sebagai amal yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan dari amal kebaikan kita semua. Pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Latif tadi, bahwa kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita menyambut tamu agung kita, yaitu akan kedatangan satu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita layaknya manusia ketika akan kedatangan seorang tamu agung, seorang yang dicintai atau seorang yang dihormati, maka pastilah kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu tersebut. Bukankah begitu Bapak-bapak? Nah, ini adalah manusia yang kita sambut. Lebih-lebih ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia berupa Ramadan atau bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat keistimewaan yang insya Allah kita nanti akan kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan
Maudhu kita, pembahasan kita pada malam hari ini. Dimana nastakbilu Ramadan? Dengan apa kita menyambut bulan Ramadan? Pertama, bahwa bahasan-bahasan yang akan kita kupas pada malam hari ini secara singkat, insyaallah biidznillah taala, apabila waktunya mencukupi, adalah yang pertama adalah kita membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, itu macam-macam manusia di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Adapun yang selanjutnya, kita akan bahas tentang persiapan-persiapan di dalam menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Dan selanjutnya, apa saja amal-amal saleh yang dicontohkan dalam rangka kita menghidupkan bulan Ramadan tersebut, supaya kita benar-benar mendapatkan karunia yang Allah berikan pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan ataupun kesalahan dan kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya menjelang bulan Ramadan, yang tentunya kita mengetahuinya bukan untuk mengikuti, akan tetapi untuk menghindari. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtitam, yang mudah-mudahan bahasan-bahasan atau bahasan-bahasan yang kita bahas berjalan dengan lancar insyaallah taala. Selanjutnya ikhwatal iman, berkaitan dengan bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Begitu banyaknya malaikat yang kita tidak mampu menghitungnya. Di antara para malaikat tersebut Allah memilih di antara mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka untuk mengurusi masalah wahyu yang senantiasa bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala sering sebut di dalam Al-Qur'an, itu dengan di antaranya mengungkapkan dengan Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia yang sekian banyak manusia para nabi dan rasul, yang mana disaripatikan lagi di antara para nabi dan rasul tersebut Allah pilih di antara mereka para nabi ulul azmi, dan di antara para ulul azmi tersebut Allah pilih lagi sebagai nabi penutup, nabi yang paling utama, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat ketika manusia tidak ada yang berikan syafaat di hari kiamat nanti, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang mana Rasulullah SAW sebagai nabi penutup yang akan membukakan pertama kali pintu surga. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memilihnya di antara manusia, sekian banyak manusia. Demikian pula ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara tempat-tempat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala Masjidil Haram, yang di sana terdapat Ka'bah. Allah pilih, Allah sucikan di antara tempat-tempat yang lain, yang mana ketika seorang salat di dalam masjid tersebut Allah lipat gandakan beribu-ribu pahala dibanding salat kita di tempat-tempat yang lain.
Demikian pula ikhwatul iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluknya, ya, berupa malam-malam yang mana Allah pilih di antara malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari yang paling baik adalah, para ulama mengatakan, adalah Yaumun Nahar, hari menyembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulan yang ada ini, yang mana di dalam bulan Islam ada berapa? Ada 12 bulan. Ya. Ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih yaitu bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, di dalamnya terdapat keistimewaan. Ini adalah, ya, menunjukkan betapa, ya, ayat tersebut memiliki kandungan yang sangat dalam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memilih, ya, di antara para, ya, warga Indonesia, kaum muslimin yang berada di Qasim ini, memilih kita semua untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Itu juga merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hadir dalam majelis ilmu adalah merupakan karunia Allah. Betapa banyak teman-teman kita yang terhalangi untuk bisa datang. Padahal di antara mereka yang ada himmah, ada keinginan untuk bisa ikut menghadiri majelis ilmu ini. Akan tapi karena mungkin waktunya yang tidak, ya, memadai baginya, karena dia memiliki kesibukan dan seterusnya. Maka sekali lagi ikhwatul iman, saya kembalikan kepada, ya, pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai musim ketaatan, sebagai bulan yang penuh berkah, yang nanti akan kita lihat keutamaan-utamanya. Kemudian di dalamnya, di antara, ya, menunjukkan hal yang menunjukkan bahwasanya Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini juga merupakan bulan yang istimewa. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang keberadaan bulan Ramadan ini, yang mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kedatangannya kepada para sahabat-sahabatnya akan bulan Ramadan tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mana beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, kemudian beliau mengatakan kepada mereka, ya, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Kata Allah alaihi siyamahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas, ya, atas bulan tersebut untuk berpuasa. Ya. Tuftahu fi abwabul jinan. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan karunia di dalam bulan tersebut, keutamaan di bulan tersebut, yaitu dengan apa? Dengan dibukanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian Allah belenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang kemuliaan malam tersebut, keutamaan malam tersebut adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hulima khairaha,
faqad hurrim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai yang mana sanadnya adalah sahih. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan, "Man hurma khairaha faqad hurrim." Disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang diharamkan, dicegah untuk mendapatkan kebaikan dari bulan tersebut, maka dia telah dicegah. Ini menunjukkan ikhwatal iman bahwa orang yang mendapatkan kebaikan, pahala yang sempurna dari bulan Ramadan tersebut adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai di bulan Ramadan ini, agar kita menemui bulan Ramadan yang akan datang, kemudian kita dapat memperoleh pahala dengan sempurna di bulan Ramadan tersebut. Kemudian iman, ketahuilah para ulama salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ata Ramadan mazra'atal ibad, ata Ramadan mazra'atal ibadi litadhhiril qulubi minal fasadi, fa'ati huquqahu qawlan wa fi'la, wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi, faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwah nadiman yawmal hasadi. Telah datang bulan Ramadan yang merupakan mazra'atul ibad. Antum tahu mazra'ah, tempat bercocok tanam. Kemudian tujuannya apa? Litadhhiril qulubi minal fasad, untuk mensucikan, membersihkan hati ini dari kerusakan, dari penyakit hati berupa riya, berupa syirik, sum'ah, hasad, dengki, tidak suka kepada kebenaran, tidak suka untuk membaca Al-Quran, tidak suka kepada mendatangi majelis ilmu. Bersihkan semua ketika di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la. Tunaikanlah hak-hak bulan Ramadan tersebut dengan cara apa? Dengan cara baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa zadaka fattakhidhu, maka ambillah perbekalanmu lil ma'adi, untuk hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman zara'al hububa wa ma saqaha, barang siapa yang dia menanam tapi tidak dia sirami, ta'awwa, maka dia akan mendapati apa? Nadiman yaumal hasadi, dia akan mendapatkan hanya penyesalan saja. Hanya penyesalan di mana? Di hari orang-orang yang lainnya memetik hasilnya, orang-orang yang mereka ketika menanam tanaman tersebut kemudian mereka pupuk, kemudian mereka sirami, kemudian dia mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Maka orang yang tidak menanami ketika dia menjadi hanggar, tinggal bikin jenazah saja, hanya nonton mereka-mereka yang berhasil dapatkan hasil yang berlimpah. Maka ikhwan iman, sebelum datang hari panen tersebut, mari kita sirami apa yang sudah kita tanam, mari kita tanam di tempat kita, di tempat ladang kita itu di bulan Ramadan. Selanjutnya ikhwan iman, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas lebih banyak tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang mana di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas bagi mereka, dan merupakan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya berkaitan dengan ayat tersebut, Allah Ta'ala memuji bulan saum, yaitu bulan Ramadan. Maksudnya di antara bulan-bulan yang lainnya
dengan memilih bulan tersebut sebagai waktu diturunnya Al-Quran. Jadi kita diperintahkannya bulan Ramadan untuk berpuasa tidak lain karena bulan tersebut adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya ternyata kitab-kitab sebelum Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, akhrajahu wa akhrajal Imam Ahmad di Musnad. Bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di dalam musnadnya dari Wasilah bin Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam fi awwal lailatin min Ramadan, bahwasanya suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan kapan? Di awal malam bulan Ramadan. Ini. Wa unzilat Taurah li sittin madaina min Ramadan. Kemudian diturunkannya Taurat. Taurat ini kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Taurat tersebut diturunkan adalah setelah 6 hari bulan Ramadan berlalu. Kemudian wal Injilu li thalathi asyara khalat min Ramadan. Li thalathi asyara khalat min Ramadan. Bahwasanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah diturunkan pada tanggal setelah 13 hari dari bulan Ramadan berlalu. Wa unzila al-Quran, kemudian diturunkannya Al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Adalah kapan? Setelah 24 hari berlalu dari bulan Ramadan. Wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Bahwasanya hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya adalah dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang sering kita peringati di Indonesia itu ternyata keliru, bukan tanggal 17 Ramadan. Yang benar kapan? Yang benar kapan? Tanggal 25 24 karena malam, di waktu malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qadar bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kapan? Di malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar tidak turun kecuali di malam-malam Ganjil. Ini menunjukkan ikhwatul iman bahwasanya Al-Quran ternyata diturunkan pada tanggal 25 dari Ramadan, sesuai dengan kesimpulan hadis ini. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan yang lain bahwasanya kita diwajibkan berpuasa pada bulan tersebut, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam hadis yang tadi. Demikian pula pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu, tidak bebas mengganggu orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan bagaimana komentar para ulama tentang kalimat bahwasanya setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan ini adalah di dalamnya terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Keempat, keutamaan ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi, yaitu qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak kataballahu alaihi siyamahu tuftahu fi abwabul jinan wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad wa Nasai wa isnaduhu sahih. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam kitabnya ketika mensyarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan makna futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apa maksudnya? Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut, yahtamil annahu ala zahirihi wa haqiqati. Bahwasanya hadis tersebut memiliki kandungan makna. Dia dibawa kepada seperti zahirnya hadis dan hakikatnya demikian. Yaitu apa maksudnya? Yaitu benar-benar bahwasanya pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan datang, surga-surga dibuka dan neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan juga setan-setan dibelenggu. Tidak bebas mereka mengganggu kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini. Wa taghliq abwaab jahannam wa tasfid asyayatin. Ini adalah merupakan tanda lidukhuli syahr. Tiga hal tersebut dilakukan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan, dan juga merupakan pengagungan terhadap kemuliaan bulan Ramadan tersebut, dan pembelengguan. Dibelenggunya setan-setan tidak lain adalah agar mereka tidak mengganggu kaum mukminin, dan membisikkan mereka untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika orang-orang yang beriman, maka mereka akan senantiasa aktif di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana berbondong-bondongnya kaum mukminin. Akan tapi yang mereka imannya lemah, maka mereka tetap saja dalam keadaannya. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak terganggu oleh setan, maka apa? Kokohkan iman kita nanti, perkuat keimanan kita agar kita masuk bulan Ramadan iman kita dalam keadaan kuat. Demikian. Kemudian yang selanjutnya beliau juga mengatakan demikian pula mengandung makna hadis tersebut di atas, itu mengandung makna ayyakunal murad al-majaz, bahwasanya maksud dari hadis tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, itu maksudnya adalah secara majaz saja, tidak secara hakikatnya. Apa maksudnya? Wa yakunu isyarah ila kathratis sawab wal afu wa anna syayatin yakillu igwa'uhum wa ida'uhum. Bahwasanya di situ ada isyarat. Di bulan Ramadan ini dikatakan dalam hadis tersebut, demikian rupa adalah ada isyarat di sana. Terdapat apa? Terdapatnya banyaknya pahala, melimpahnya pahala dan juga ampunan. Demikian pula setan-setan, mereka kecenderungan keinginan untuk mengganggu manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi seperti antum tidak ada selera untuk makan. Demikian. Tidak ada isyarat demikian bahwasanya setan-setan tidak ada selera lagi untuk mengganggu manusia. Liyasiruna kal mufsidina wa yakunu tasfiduhum an ansya dunya asya. Sehingga kita lihat bahwasanya mereka mengganggu sebagian orang dan tidak mengganggu sebagian orang. Ini kembali kepada tadi. Kalau yang dimaksud adalah makna majaz ini, maka nampak bahwasanya ternyata orang-orang yang beriman mereka semakin semangat di dalam beribadah karena memang setan tidak mendekati mereka. Kemudian orang-orang yang lemahnya, yang imannya lemah, ternyata mereka juga tetap aktif dalam kemaksiatan. Karena setan masih tetap mengganggu mereka. Ini kalau makna yang kedua. Kemudian beliau juga menyatakan, Al-Qadhi Iyad rahimahullah juga mengatakan
Wa yahtamil an yakuna fatha abwabil jannah ibarah amma yaftahuhu Allah Ta'ala li ibadihi min at-ta'at. Bahwasanya ya, hadis tersebut juga mengandung makna ya, dibukanya pintu-pintu surga tersebut adalah merupakan ibarat dari apa-apa yang Allah bukakan untuk hambanya ini berupa ketaatan. Jadi dibukai kesempatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Allati la taqa fi ghairihi umuman. Yang mana hal itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya secara umum. Seperti berpuasa, qiyamul lail, salat tarawih ataupun yang lainnya, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan dari amal saleh ini. Dan juga al-infikar an katsirin minal mukhalafah. Dan juga menutup dari banyaknya penyelisihan. Wa hadhihi asbab lidukhulil jannah wa abwab laha. Ini adalah merupakan sebab mereka masuknya ke dalam surga dan dibukanya pintu-pintu tersebut. Demikian pula sebaliknya, bahwasanya ditutupnya neraka, ya, dibelenggunya setan-setan, itu adalah merupakan ibarat sedikitnya penyelisihan, ya, sedikitnya manusia yang menyimpang, ya. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, tasfidus syayati. Begitu. Secara singkat yang disebutkan oleh Qadhi Iyad rahimahullah tersebut di dalam ungkapan Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, dapat menghapuskan dosa-dosa. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun aw mukaffiratun ma bainahun ila ijtanaba al-kaba'ir. Akhrajahu Muslim fi sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, adalah merupakan penebus, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Selama apa? Ila ijtanabal kaba'ir. Ketika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar, tidak berbuat zina, tidak membunuh orang, tidak berbuat syirik, tidak, ya, yang jelas berbuat dosa besar. Selama mereka tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil di antara Ramadan yang lalu, tahun yang lalu ketika kita berpuasa, kemudian kita ketemu bulan Ramadan yang akan datang, maka akan dihapus seperti dihapusnya, ya, antum ketika menulis di papan tulis yang berwarna putih seperti itu dihapus, terhapus demikian rupa. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diberikan kepada hamba-Nya yang beriman, ya, dari Ramadan dengan datangnya Ramadan berikutnya, maka sebenarnya sendirinya akan terhapus. Para ulama menyebutkan ketika seseorang tidak punya dosa kecil, ya, atau mungkin dosa kecilnya sudah dihapus dengan amal-amal ibadah yang lainnya, maka dosa besar ketika dia punya dosa besar akan diringankan, akan mengurangi apa? Porsi besarnya dosa besar yang dia lakukan. Demikian. Itu yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan di antara amalan-amalan yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan, itu juga pahalanya dapat menghapuskan dosa. Seperti man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban,
dengan penuh keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memerintahkan puasa di bulan tersebut. Allah menjanjikan kepada kita pahala, ihtisaban, kita mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Bukhari wa Muslim. Kemudian kata iman di antara keutamaan yang lainnya adalah dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan. Ini adalah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang dapat dilipat gandakan adalah umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Tidak sama seperti umrah di lain selain bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji. Ini pahalanya bukan menghapuskan kewajibannya. Ya, kalau begitu cukup dan saya berarti bebas kewajiban haji, umrah saja di bulan Ramadan. Tidak demikian di kota iman. Hanya menyamai apa? Menyamai pahalanya. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan dari bulan Ramadan atau sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW ini contoh dari apa? Contoh dari keutamaan bulan Ramadan yang mana Allah melipat gandakan pahala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Demikian pula bahasanya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, yang mana Rasulullah di bulan-bulan yang lain senantiasa dermawan, senantiasa mensediakan hartanya. Akan tapi ketika di bulan Ramadan, beliau diibaratkan seperti angin yang berlalu, menunjukkan ketika beliau memiliki harta langsung diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Tidak disimpan lagi, tidak dimasukkan saku, tidak dimasukkan disimpan di rumah, langsung berikan kepada yang berhak. Ini sifat dermanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sehingga di situ dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, Abu Bakar bin Abi Maryam menyebutkan bahwa banyak guru-gurunya, maksudnya guru-guru Abu Bakar bin Maryam berkata, apabila telah datang bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak pada bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak fi sabilillah. Dan tasbih pada bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Selanjutnya yang ikhwatul iman, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan mustajabnya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabur rahmah." Ini dalam lafaz yang lain yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaznya Imam Muslim. Lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabur rahmah, menunjukkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan adalah terdapat rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailah." Yani fi Ramadan da'watun mustajabah. Pada setiap malam di bulan Ramadan, bahwasanya di sana ada doa yang senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum sifatnya. Malam apa? Malam bulan Ramadan. Dari pada maghrib setelah terbenamnya matahari hingga apa? Hingga habisnya malam. Kapan habisnya malam? Terbitnya apa? Fajar. Kemudian keutamaan yang lain kata iman, bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan amal kebaikan seperti salat tarawih, i'tikaf, yang nanti kita insyaallah akan bahas di akhir pembahasan. Yang selanjutnya, di antara keutamaan yang lain bahwa diampuninya dosa-dosa pada bulan tersebut. Diampuninya dosa-dosa pada bulan tersebut. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lahu."
celaka, kecelakaan bagi seseorang yang mana dia masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar bulan Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan ini adalah berkaitan dengan masalah hadis ini, banyak sekali hadis-hadis yang lain yang mana Rasulullah SAW mengungkapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada, kenapa engkau mengucapkan amin, amin wahai Rasulullah? Di antaranya telah menyebutkan ini, bahwasanya apa? Ketika seseorang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan di bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diampuni dosa besar. Tapi tentunya bagi mereka-mereka yang berhak untuk diampuni. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya adalah bahwa pada setiap malam pada bulan Ramadan tersebut Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini yang paling di antara keutamaan yang terpenting ikhwatul iman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Sungguh sangat bahagia ketika seorang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang, yang mana di akhirnya disebutkan walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulli lailah. Wa dzalika kullu lailah. Bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala di sana ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu pada setiap malam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, jangan sampai terlewatkan pada diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Agar kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis ini adalah utaqa minan nar. Demikian ikhwatul iman di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam manusia dalam menyambut bulan Ramadan. Sedemikian banyak manusia yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, tapi ternyata manusia juga masih banyak bermacam-macam ketika dia menyambut bulan Ramadan. Ketika dia mengisi bulan Ramadan tersebut, di antara mereka ada yang menyambutnya dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur, ataupun dia ghaflah, lalai dari ketaatan. Dan juga di antara mereka ada yang menghabiskan waktunya seharian di depan televisi, bermain internet, bermain Facebook, bermain game dan seterusnya seharian penuh. Ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya dengan begadang malam, berkunjung ke sana kemari, ke pasar-pasar, ke mal-mal. Tidak tahu tujuannya apa. Kemudian dia mungkin ke istirahat, mungkin ini khusus orang sini. Kalau di Indonesia istirahat di villa khusus waktunya, ataupun yang lain, tidak menghiraukan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bahwa di antara mereka ada pula yang menyambutnya berlebihan, itu dengan apa? Berlebihan dan dalam mengumpulkan dan menyiapkan bermacam-macam jenis makanan dan minuman, sehingga seolah-olah bulan Ramadan adalah sebagai bulan untuk makan dan minum, bukan bulan puasa. Bukan menahan makan dan minumnya di siang hari, di malam hari diam. Di sini ada jus, di sini ada kol, di sini ada berbagai macam jenis makanan yang lainnya. Dia dendam di malam hari ini. Ternyata apa? Ternyata pengeluaran selain bulan Ramadan dibanding dengan bulan Ramadan lebih banyak bulan Ramadan. Ternyata makanan yang masuk ke dalam diri kita lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Ini
Bulan Ramadan bulan puasa atau bulan makan? Bulan makan minum kan seperti itu. Bukan berarti kita melarang untuk makan dan minum, tidak. Akan tapi apa? Tentunya tidak berlebih. Kemudian yang selanjutnya di antara mereka terdapat orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya, memberikan kepada mereka taufik dan hidayah, membuka mata hati mereka dengan petunjuknya sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, sehingga mereka menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan dan mengisi kesempatan emas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai taatan dan ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang terakhir ini. Kemudian ikhwatul iman, apa persiapan yang hendaknya kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Persiapan apa? Agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang sempurna, keluar dari bulan Ramadan seperti kita keluar dari rahim seorang ibu, bersih tanpa membawa dosa. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, pahala juga kita raih. Apa saja yang kita harus persiapkan? Yang pertama, ya, kita sambut bulan Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat berjumpa dengannya. Ini belum datang. Berapa banyak kita dengar informasi si fulan sudah meninggal. Hari ini ada informasi di untuk salat jenazah 2 orang di masjid ini. Ya, 3 orang salat jenazah di masjid itu. Masya Allah. Ya. Kematian tidak diketahui kapan datangnya. Ya. Pak malaikat mau datang kepada kita, tidak ada kita ketahui. Tidak telepon dulu. Assalamualaikum, bisa datang kepada antum. Tidak. Ya. Akan tapi dia datang tiba-tiba dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil. Dan kita tidak tahu apakah besok lusa, minggu yang akan datang. Kita tidak tahu apakah akan bertemu bulan Ramadan ini atau tidak. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan ini. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang-orang salaf, para ulama terdahulu yang saleh. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setengah tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Setelah bulan Ramadan berlalu, ya, berakhir, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan yang akan datang. Apakah antum melakukan hal itu? Di mana letak kita perbandingan antara kita dengan ulama para salaf saleh, para pendahulu kita yang saleh ini. Maka sekali lagi ikhwatul iman, ya, kita persiapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang dinilai oleh Syekh Al-Arnad rahimahullah, hadis ini adalah sahih min ghairihi. Ketika datang bulan Ramadan, seseorang melihat hilal bulan Ramadan, ya, dibolehkan mengucapkan doa ini. Yang itu juga diucapkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi ketahuilah bahwasanya doa ini tidak khusus hanya untuk bulan Ramadan saja. Para ulama menyampaikan bahwasanya doa ini diucapkan ketika menjumpai hilal di bulan-bulan yang lain juga. Sebutkan dalam hadis tersebut, karena Rasulullah SAW tidak ro'al hilal, adalah Rasulullah SAW apabila melihat hilal, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbuka Allah. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah
bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena dapat berjumpa dengannya. Kemudian yang iman, di antara yang selanjutnya adalah bergembira dan memberikan kabar gembira serta bertahniah kepada orang lain dengan kedatangannya. Ini adalah sebagaimana hadis yang pertama yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW kana yubashshiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahrul Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang mana Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, hadzal hadis aslun fi tahniyatin nas ba'dhum ba'd bi syahri Ramadan. Hadis ini adalah merupakan asal, merupakan dalil bolehnya manusia saling mengucapkan tahniah, saling mengucapkan apa? Yang mengabarkan gembira kepada orang lain selamat bulan Ramadan. Ramadan Karim, ya, Ramadan Karim. Ini disebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Kemudian di khotbah iman yang selanjutnya, di antara persiapan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan keimanan kita agar lebih tegar dan kokoh. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada pembuka tadi, bahwasanya seseorang ketika lemah imannya, kemudian dia masuk bulan Ramadan, maka dikhawatirkan dia akan termasuk orang-orang yang masih diganggu oleh syaitan tadi. Dia tidak mau taat, tidak mau menghiraukan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Dia biarkan begitu saja. Maka ini sayang. Maka kokohkan iman kita dengan apa? Yang pertama, bertaubat dan iman inabah kepada Allah. Kita bertaubat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita lakukan kita dihapuskan. Karena dengan bertumpuknya dosa, banyaknya maksiat, itu akan mengurangi iman. Kita harus pahami bahwasanya iman adalah yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Maka seseorang ketika ada dalam dirinya dosa dan maksiat, maka imannya akan semakin lemah. Maka ketika dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihilangkan maksiatnya, diampuni dosa-dosanya, maka akan semakin kuat imannya. Lebih-lebih ketika dia iringi dengan berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal saleh dan ketaatan kepadanya dengan mengikhlaskan niat. Demikian pula dia mengiringi segala ibadah dan amal salehnya dengan mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, rasa takut akan siksaan Allah, dan juga roja, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya imannya akan semakin kokoh. Imannya akan semakin kokoh, sehingga dia masuk bulan Ramadan akan dia imani seluruh keutamaan-keutamaannya, sehingga dia semangat untuk mendapatkannya. Yang selanjutnya adalah menyusun rancangan agenda kegiatan harian pribadi dan targetnya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ini penting ikhwan iman. Sebuah sekolah, madrasah yang lainnya tidak terasa ketika setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ternyata anak yang baru masuk tahun pertama tadinya tidak bisa baca, tahu-tahu dia sudah bisa baca A, ya. Kemudian masuk tahun kedua dia mampu membaca. Terus berikutnya, karena itu apa? Ada tahdid, ada rancangan-rancangan, ada target yang harus ditempuh. Walaupun anak tidak mengetahuinya, maka demikian pula kita dalam keseharian kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini yang kita tahu keutamaannya seupdate sedemikian rupa, maka kita harus memiliki rancangan, memiliki target. Misalkan membaca Al-Quran, selama ini saya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Targetkan, ya, saya harus bisa bulan ini saya khatam sekali minimal. Maka dia harus hitung, saya harus khatam sekali paling tidak Al-Quran terdapat 30 juz. Satu bulan kurang lebih
29 atau 30 hari. Maka saya harus membacanya satu hari satu juz paling tidak. Satu juz kita bagi, jangan satu juz langsung kita baca habis. Mungkin kita akan bosan, mungkin merasa lelah dan seterusnya. Kita bagi lagi satu juz mungkin dalam mushaf yang kita kenal cetakan Madinah itu 20 halaman. Maka kita bagi dalam 5 waktu salat misalkan. Ya, satu kali salat kita baca apa? Ya, misalkan berapa? 4 halaman. 4 halaman kalau kita baca sekaligus mungkin akan berat. Mungkin sebelum salat 2 halaman, setelah salat 2 halaman. Akan terasa ringan. Terus demikian. Mungkin bagian selama ini 1 bulan saya sudah 1 juz. Maka harus di dalam bulan Ramadan lebih dari itu. Mungkin 2 juz, 3 juz. Targetkan. Demikian pula amal-amal yang lainnya. Demikian. Ini di antara contohnya, ya, kita targetkan amal-amal yang lain. Menjadikan berbicara dengan manusia, tidak berbicara melainkan kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian bersemangat untuk duduk lebih banyak dalam masjid. Kemudian memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, ya. Menyedikitkan makan ketika berbuka. Usahakan agar tidur qailula, tidur di siang hari mungkin walaupun sedikit, ya, agar dapat bangun nanti di malam hari. Jangan seharian, ya, jangan seharian penuh. Tapi apa? Cukupkan mungkin badan zuhur sampai berapa ya menit, gitu, berapa jam tunggu apa? Setengah jam atau 1 jam cukup. Ya, atau menjelang asar bangun cepat-cepat persiapan salat asar, ya. Atau mungkin bagi yang di malam hari bekerja dan seterusnya, mungkin sebelum zuhur qailullah sebentar, maka tidak masalah. Akan tetapi apa? Jangan seharian penuh. Persiapkan untuk nanti qiyamul lail. Begitu, untuk melaksanakan salat tarawih dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, persiapan yang harus kita lakukan adalah membekali diri dengan ilmu syar'i. Membekali diri dengan apa? Ilmu syar'i. Yaitu terhadap apa-apa yang hubungannya dengan yang dicintai Allah dan diridhoinya. Yaitu terutama hubungan yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini, ya, seperti kita menghafalkan zikir ataupun doa-doa, agar kita apa? Pagi dan petang kita dapat berzikir. Walaupun mungkin tidak hafal kita baca. Yang mungkin punya handphone bagus, ya, di sana kita mudah mengakses doa zikir dan petang dan dari Muslim ataupun yang lainnya. Antum bisa baca kalau tidak hafal. Kemanapun antum berada, antum bawa HP antum, tinggal buka di dalam mobil atau di dalam masjid atau di luar dan seterusnya. Ya. Ataupun doa-doa yang lainnya antum hafalkan. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan apa? Saum. Pelajari masalah saum dari A sampai Z. Ya. Pembatal-pembatalnya, apa saja yang harus saya lakukan ketika saya berpuasa, apa saja yang harus saya tinggalkan ketika berpuasa, ya, apa syarat-syaratnya, ya, apa keutamaan sehingga kita bersemangat, kita ilmui. Karena apa? Seseorang yang beramal amal ibadah yang berdasarkan ilmu dengan tidak berdasarkan ilmu sangat jauh berbeda. Kata gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah istifham ingkari, kata. Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, tidak akan mungkin sama. Maka ibadah orang yang berdasarkan ilmu akan berbeda orang yang beribadah tidak didasari ilmu. Hanya sebatas ikut-ikutan saja. Temannya puasa, ikut puasa. Temannya sholat, ikut sholat. Tidak tahu bagaimana cara yang benar, tidak tahu bagaimana tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka tidak akan sama dengan orang yang mengamalkan amal ibadah, tapi dia betul-betul paham akan ilmunya. Kemudian berkaitan dengan masalah sholat tarawih, terjadi mungkin perbedaan. Ada yang sholat 11 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 39 rakaat. Nah, kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan tenang ibadahnya. Tidak saling gontok-gontokan, tidak saling cemooh, tidak saling mengatakan, oh si fulan tidak sah sholatnya. Ketika kita tahu ilmunya, maka kita akan tenang untuk tumaninah ibadahnya.
Demikian pula hubungannya dengan bulan Ramadan ini dengan zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Bagi kita yang memiliki misalkan uang berlebih yang mencapai nisab, yang sudah berumur setahun, maka wajib dizakati. Kemudian nanti berhubungan dengan masalah zakat fitrah, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh zakat di apa? Diharuskan zakat di sini ataukah zakat di Indonesia saja? Ini harus diketahui ilmunya. Harus diketahui ilmunya. Itu di antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Baik. Ini karena akan tetapi seolah sudah pembahasan intinya kita sudah masuk, karena sesuai dengan judulnya adalah lima ada nastaqbilu Ramadan. Tinggal penyempurnaan adalah amal-amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin akan bila ada yang bertanya nanti kami persilakan atau ada sesi yang lain. Ya, dan juga mukhalafah atau kekeliruan yang banyak ataupun sering dilakukan. Saya ingin menyampaikan masalah kekeliruan yang sering dilakukan secara singkatnya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ini amal-amal ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, tadi berkaitan masalah puasa, sedekah dan seterusnya. Ini kita lalui saja. Yang selanjutnya adalah kita masuk pada kesalahan dan kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan, atau orang yang menyebut dengan nyadran ataupun nyekar dan seterusnya. Ini ziarah kubur boleh, sunnah, akan tetapi dengan dua hal. Yang pertama tujuannya apa? Memberikan manfaat kepada orang yang ada dalam kuburan. Yang kedua, mengambil manfaat untuk dirinya, memberikan manfaat dengan mendoakan dia kepada Allah. Jangan kita berdoa kepadanya, jangan. Ini masuk pada syirik. Kemudian manfaat untuk dia apa? Agar dia mengingat kematian. Ini. Akan tetapi melakukan hal tersebut tidak boleh dikhususkan hanya menjelang bulan Ramadan saja. Itu disunahkan kapan saja waktunya. Ya. Kalau ada seorang yang mengkhususkan atau memiliki keutamaan atau ada hal-hal tertentu, kalau saya tidak datang ke kuburan simpulan nanti dia begini dan begitu, atau saya begini dan begini, maka ini ada keyakinan tersendiri. Maka ini adalah sudah menyelisih Rasulullah SAW. Sekali lagi bahwa mengkhususkan ziarah kubur pada waktu menjelang bulan Ramadan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya kesalahan yang lain, pagusan atau mandi besar, mandi keramas dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ini banyak dilakukan di Indonesia. Atau mungkin sebagian meyakini saya masuk bulan Ramadan harus keramas dulu. Tidak ada pernah contohnya bahwasanya kita masuk bulan Ramadan harus mandi wajib. Tidak ada pernah dibahas dalam fikih-fikih. Tentunya fikih-fikih dari kalangan para ulama yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama yang lain. Bahwasanya tidak pernah misalnya dibahas bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan harus mandi wajib. Tidak ada. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in huma 'alaikum fa akmilul 'iddata thalathi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa? Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian, artinya habis waktu puasa dengan melihat hilal. Ketika mendung tertutupi hilalnya, tidak terlihat hilalnya, bukan dengan menghitung hisab Rasulullah SAW mengajarkan, akan tapi dengan menyempurnakan hitungan 30
tidak ada ajaran Rasulullah SAW dengan menggunakan hisab. Sekali lagi bahwasanya menetapkan awal bulan Ramadan dengan hisab, para ulama tidak pernah ada yang mengatakan itu adalah cara yang dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya, mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dan saya katakan di masalah hisab tadi ya. Mungkin ada sebagian ulama yang menggunakan hisab, akan tapi tentunya ini adalah tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh digunakan ya dalam rangka menguatkan saja, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang asasi. Mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan masalah ini, bahwasanya janganlah kalian mendahului sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan berpuasa. Ya. Ini adalah larangan. Wah, saya kan mau latihan, nggak boleh, diharamkan. Ya. Tidak ada, dibolehkan. Kemudian selanjutnya melafadzkan niat nawaitu shauma ghadin. Ketahuilah Imam Nawawi, seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Karena saya membawakan ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i karena yang mengajarkan kebanyakan masalah melafadzkan niat adalah sebagian Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya apa? Ya. Bahwasanya apa? Bahwa seseorang ya tidak akan diterima amal ibadahnya tanpa niat. Beliau mengatakan demikian. Kemudian apa? Dan niatnya di dalam hati. Letak niat itu apa? Di dalam hati. Dan tidak disyaratkan melafadzkannya. Tidak disyaratkan melafadzkan niat tersebut. Dan beliau mengatakan ini adalah tidak khilaf di kalangan para ulama. Hal itu tidak khilaf di kalangan para ulama. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, yang mana beliau adalah ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Maka tidak ada lafaz nawaitu shauma ghadin ketika menjelang malam berpuasa. Ini adalah kekeliruan. Kata orang, niat dalam hati. Niat di dalam hati. Bahwasanya besok mau berpuasa. Puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan yang kelima, yaitu pensyariatan waktu imsak ini yang sering terjadi di negeri kita. Anda pernah lihat di sini ada tulisan imsak? Tidak pernah ada. Ini berarti tidak pernah dikenal zaman Rasulullah SAW. Berhenti makan sebelum menit atau 15 menit sebelum waktu subuh. Bahkan ketika masih terus marah, wah kamu sudah batal puasanya. Ini tidak dicontohkan langsung. Sebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana al-abyadu minal khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Makanlah dan minumlah kalian sampai terang benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Sudah terbit fajar. Kalau sudah datang terbit fajar waktu subuh, baru dilarang untuk apa? Makan. Para sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya tentang waktu sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, antara waktu sahur dengan azan subuh kapan? Mereka mengatakan sebatas 50 dibaca, yang 50 ayat dibaca. Ya kurang lebih 15 menit. Ya. Itu mulai waktu sahur, waktu mulai makan sahur. 20 menit, 15 menit. Kurang lebih 50 ayat. Baik. Demikian di antara kesalahan mungkin. Yang lainnya Anda bisa nanti setelah selesai kajian ya, atau yang lainnya bisa bertanya dan seterusnya. Baik. Saya akhiri karena waktunya sudah habis. Saya sampaikan kepada Raisul Jalasa, apabila tidak berkeliruan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
dan itu adalah datangnya dari diri saya dan dari syaitan, yang mana Allah dan Rasulnya terlepas dari keduanya. Saya kembalikan kepada Rasul Jalasa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.